kita bakal lanjutin what if kalau aku menjadi karakter utama Z Pokemon. Oke, kita bakal mulai ya. Di episode ke-31. Nah, di episode ini gua ini tuh berencana mau ngelawan si Erika again. Ya, yang pertama kan gua diserang sama tim Rocket, jadi cuy. Nah, pertarungannya tuh dimulai dengan si Erika ngeluarin Weapon Bell-nya. Nah, si Weapon Bell-nya tuh gue langsung ngeluarin Charizard kan. Nah, si Charizardnya itu ngebantai abis timnya si Erika. Sampai cuman tersisa Vileplume dan Aduh, ini gue agak kenapa ya? Nah, dari sisa Vileplume dan juga siapa itu tadi? Parasect. Nah, dan setelah gue berhasil ngelawan si Parasect, tiba-tiba Charizard gue berubah jadi Charmeleon. Nah, di pertandingan terakhir gue ngelawan Vileplume. Nah, si Vileplume-nya tuh ya masih gampang, tetapi dia agak tricky cuy. Soalnya dia ngeluarin Toxic ya, yang sampai nge-potion Charmeleon gue, dan gue kepaksa harus nge-heal ke Pokemon Center. Nah, selanjutnya sebelum gue pergi ya dari tempatnya si Erika, gue ketemu sama Leaf. Jadi ini episode 32. Gue ketemu sama Leaf yang baru aja bawa Weapon Bell dan Bellsprout-nya. Nah, dia ini tuh gak mau si Bellsprout cuy. Dia sebenarnya tuh cuma mau nangkep Weapon Bell di Celadon, tetapi dia dapetnya Bellsprout gitu kan. Untuk Weapon Bell-nya tuh dia dikasih sama si Erika yang banyak ya Weapon Bell-nya. Dan untuk si Bellsprout-nya dia nangkep. Iya gak ini apa? Dia kira dia nih ke gym nih gak tahu mau ngapain ya. Dia gabut doang katanya. Nah, dia itu rencananya mau kasih ke Blue, tapi ya si Blue ya. Dia rencananya mau kasih ke si Blue cuy, tapi ya si Blue yang gak datang, gue ini tuh kita udah tunggu lama cuy. Nah, lanjut di posisinya si Blue, ternyata si Blue ini tuh baru aja diserang sama tim Rocket cuy. Untung dia berhasil selamat ya. Dan timnya dia kalah cuy. Kalah sama Koffing yang berubah jadi Weezing dan Ekans yang berubah jadi Arbok. Nah, setelah itu pas dia datang, dia itu ngomong sorry kenapa lama, gara-gara dia itu baru aja gelut sama tim Rocket. Nah, tim Rocketnya tuh datang, si James datang dengan Zubatnya cuy. Nah, kalau untuk si Jessie nanti. Nah, di episode 33 pertarungan dimulai antara gue dan tim Rocket. Gue suruh Leaf sama Blue belakang aja buat nge-iniin dulu di Pokemon Center. Gue bergelut lah tuh cuy. 2 versus 2 Weezing yang ya Weezing versus sama Zubat versus Charmeleon bareng Prime App gue. Nah, Prime App gue ini tuh tanpa gue suruh dia ini malah nyerang si Zubat. Udah tahu Zubat terbang, jadi ya dia Prime App kalah tuh. Dia kena akrobat dan kena poisons. Tapi untungnya berhasilnya si Charmeleon berhasil ngalahin si Weezing pakai flamethrower. Nah, pas banget tuh si Jessie baru datang, lanjut keluarin si Parasnya. Double battle nih cuy. Nah, gue berhasil ngaratin si Paras dan gue suruh Prime untuk nyelesain. Tapi tiba-tiba si Zubat langsung nahan serangan si Prime App, dan tiba-tiba dia berevolusi menjadi Golbat. Pas udah berevolusi itu si Golbat nih langsung balas dengan akrobat yang berhasil ngalahin si Prime App. Tapi untungnya waktu yang pas si Leaf sama Blue datang.
Dan si Blue dan si Leaf lanjut nyuruh Bulbasaur dan Squirtle-nya untuk nerbangin mereka bertiga dan sama Meowth. Oke, kita lanjut. Episode 34. Di episode ini gua ceritanya ya mau ke ininya si Koga, gymnya si Koga. Tapi sebelum itu gua ke Lavender Town dulu ya kan. Tahu tuh mau ngapain. Soalnya si Blue juga dia mau ke Lavender Town bareng si Leaf juga. Nah, mau ngelewatin doang katanya. Dan bong heal ya. Di tengah perjalanan kita ketemu nih sama Koga. Tapi si Koganya tuh lagi kayak murumbat dah. Katanya si Koga nih tentaklenya milik dia ini tuh udah fainted. Nah, dia tuh mau langsung ke Lavender buat ini siapa? Si Tentacle. Apalagi dia gak bawa revive, gila kan. Ntar ini episode berapa sih? Ntar ya. Episode 34. Lanjut gua ini tuh cepet-cepet ke Lavender, tapi tiba-tiba suasananya tuh berubah. Baru aja kita ke Pokemon Center, pas gua buka lagi tempat Pokemon Centernya, ternyata ada Pokemon yang kehilangan mamanya. Ya, kehilangan ibunya. Nah, si Cubone cuy. Nah, nanti aja lah kita cerita dengan pasti dan itunya. Nah, si Cubone ini kan kehilangan ibunya. Si Blue ini tuh kasihan, dan dia ini tuh nangkep si Cubone buat ngeiniin ke itunya. Nah, akhirnya gua sama Leaf kepaksa buat ikut si Blue, soalnya dia takut hantu. Ngapain pula dia ke situ ya kan? Gue tahu dia mau nyenengin ininya, tapi lah, udah takut hantu gak usah ya. Nah, untung si Koga juga ikut ya. Dan si Koga nih katanya mau ke ini kakek neneknya. Ya, kakek dan neneknya. Mau ke makam kakek dan neneknya. Di perjalanan tiba-tiba ada sosok hantu yang ngagetin si Blue. Lanjut si Blue lanjut si Blue pun langsung ketakutan dan dia ke bawah lagi. Episode 35 lanjut. Di episode ini kita ingat cerita kita berhasil sampai ke atas dan berdoa. Lanjut kita ke bawah lagi dan segera cepat-cepat buat tinggalin Lavender Town. Nah, si Koga yang dari kemarin gak ada ininya, ternyata dia itu dapat surat si Blue itu tuh katanya si Koga udah duluan. What the fuck, dia ninggalin kita cuy. Nah, tapi si Koga ngeiniin tentaklenya buat mempercepat mereka semua. Jadi dia itu ngasih tentaklenya ini tuh jadi tukang bawa-bawa ya kan. Nah, gue mau, tapi gimana gitu loh. Nah, si Leaf gak mau. Soalnya si Leaf nih mau nyari Pokemon dulu. Nah, untuk si Blue dia langsung mau dong. Dia kan mau langsung ke gymnya si Koga. Tapi gue pas lihat map lagi, ya gak dulu sih. Gue mau ke ini dulu apa. Gue mau ke Safari Zone baru ke tempatnya si Koga. Jadi kita berpisah terlebih dahulu. Nah, di episode ketiga masih lanjut ya. Jadi sebelum episode 35 selesai, gue ketemu sama si Brock di perjalanan. Gue nanya kenapa si Brock di sini. Katanya gravelernya dia itu hilang cuy. Nah, dia tuh hilang gak tau kemana. Jadi gue bakal bantuin di episode 36. Setelah pokoknya gue cari-cari tadi, ternyata ketemu tuh si gravelernya. Ternyata si gravelernya tuh lagi main sama kayak Geodude, Golem dan graveler yang lainnya. Nah, akhirnya si graveler nih kan ada yang punya nih. Si graveler sama si gravelernya yang orang lain tuh ditukar. Lanjut dibalikin lagi. Dan mereka pun berubah jadi Golem. Nah, gue nanya nih. Gue nanya ke si Brock.
kenapa dia masih nyariin gravelernya, padahal dia punya banyak loh gravelernya, dan golem juga masih banyak kan kata gua. Nah jadi bilangnya tuh si golemnya tuh susah dicari karena dia itu evolusinya tuh pakai thread. Nah gue ini tuh baru tahu si Kadabra bisa berevolusi jadi Alakazam. Jika jadi Alakazam, dan itu tuh harus pakai thread. Nah dan akhirnya gue ini tuh nge-thread lagi bareng si Brock udah pakai si Graveler, dan akhirnya si Kadabra berubah jadi Alakazam dan dibalikin lagi ke gue ya. Dan episode 36 selesai. Kita lanjut ke episode 37 dulu ya kan. Tapi di episode 37 ini tuh gue ngelihat sebuah poster, yaitu pertandingan antara balap lari Pokemon. Nah di sini tuh gue ini tuh cukup tertarik, tapi gue ini tuh gak ada Pokemon yang bisa ikut. Ya gue sebenarnya tuh tertarik cuy. Ya yang semua Pokemon gue nggak bisa ikut. Kita lihat dulu ya Pokemonnya. Charmeleon, Pidgeotto, lagi Sandshrew ya. Lanjut ada si siapa gue lupa. Prime App ya memang Alakazam sama Vulpix, udah nggak ada yang bisa ikut cuy. Palingan Vulpix yang kalau udah berubah jadi Ninetales. Nah gue di sini tuh ternyata di sini tuh ada si Leaf cuy. Nah si Leaf ini tuh ngasih gue ini tuh si Rapidash, Ponyta yang masih kecil banget. Nah gue ini tuh kenapa kata gue, ya buat ikut lomba lah. Nah akhirnya gue sama si Leaf nih tanding cuy, dan beberapa orang lainnya. Di jalan pertama, jalan berbatu, gue agak kesulitan. Tapi untuk Rapidashnya si Leaf berhasil. Ya. Ponyta gue berhasil tapi lama. Ya. Keburu si Leaf udah sampai ke yang ketiga, yaitu daerah hutan ya. Nah untuk yang kedua ini tuh agak sulit buat Ponyta dan Rapidash, yaitu area air ya. Area berbecek, area hujan, dan area air. Untung aja berhasil selamat dan kita harus ke hutan. Untungnya Rapidashnya si Leaf nih pakai skill apinya buat buka jalan. Jadi gue sama Ponyta berhasil maju duluan. Nah di 4 ini nih yang sulit, yaitu tuh gunung. Rapidash yang cepet ya, yang seharusnya cepat ya, tapi gara-gara gunungnya tuh dihentakkan oleh Nidoking ya, buat si Rapidashnya tuh kayak gak seimbang. Tapi untuk Ponyta gue ya walaupun tetap di earthquakein sama Nidoking dan Nidoqueen, dia masih bisa lanjut. Nah lanjut sampai di yang akhir di daerah es ini ya. Si Ponyta ini tuh berubah jadi Rapidash ya. Si Rapidash itu cepet banget sampai finish. Yeah. Nah ternyata ini tuh si Ponyta ini yang udah berubah jadi Rapidash nih bukan punya si Leaf. Ini tuh punyanya si kakek-kakek yang ya nyuruh si Leaf nih buat pakai, padahal dia udah punya Rapidash. Akhirnya si gua minta izin ke si kakek buat jagain si Rapidash, dan si kakek terima-terima aja karena ya lihat aja gitu loh kan, dia punya Rapidash banyak. Dan gue ini tuh suruh si Rapidash nih selalu dijaga dan jangan diapa-apain, dan selalu diliatin kesehatannya gitu-gitunya. Dan gue simpen dulu si Rapidash di rumah si kakek. Nanti kalau gue butuh gue bakal panggil si kakek dan gue minjem alamat teleponnya. Dan mungkin segini dulu ya untuk video kali ini. Kalau kalian suka silahkan like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian, dan see you in the next video. Goodbye.